Salam sejahtera buat kita sekalian, ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam program Sapaan Malam Sebaot edisi 30 Juli 2020. Dan sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Sorgawi, Engkau menyertai kami. Dan pada malam ini kami akan menggunakan waktu sejenak untuk berada di sekitar firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus, dan tolong kami Tuhan, supaya kami mendapatkan pengertian, terlebih kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah Allah, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan pada malam ini dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 112, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 dan ayat yang ketiga, firman Tuhan menyatakan demikian. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, sebagian besar kita memiliki satu kerinduan untuk menjadi orang yang hebat. Akan tetapi kata hebat tersebut akan menjadi sesuatu hal yang relatif, sama seperti kata enak atau tidak enak, tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Pendapat orang lain. Nah, kata hebat di sini bisa saja hebat menurut ukuran manusia atau hebat menurut ukuran Tuhan. Ini juga relatif karena yang melihat dari dua sisi. Nah, malam ini kita belajar dari apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa ternyata orang yang hebat itu bukan bicara tentang tingkat pendidikan, bukan bicara tentang jabatan atau kekuasaan, bukan bicara tentang bagaimana ia memiliki banyak harta, materi, dan lain sebagainya. Hebat bukan berarti bicara tentang pencitraan, karena tidak sedikit zaman sekarang orang terjebak di dalam pencitraan, bahkan di dalam pelayanan, sehingga mencari popularitas yang semu. Hebat menurut pemazmur di sini bicara tentang apa yang menjadi penilaian Tuhan kepada kita. Penilaian Tuhan itu kemudian berawal dari sikap kita juga kepada Tuhan, yaitu ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, bagaimana kita merespons kasih Tuhan itu kepada kita. Seringkali manusia mau terima kasih Tuhan, tapi tidak mau merespons kasih Tuhan itu. Dan pemazmur mengajarkan kepada kita, respon terhadap kasih Tuhan itu diawali dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara tentang respek, bicara tentang mau meneladani Kristus, bicara tentang bagaimana kita mau menjadi orang yang patuh kepada Tuhan. Karena selanjutnya dikatakan adalah selain takut akan Tuhan, mereka juga adalah yang suka kepada segala perintah Tuhan. Suka di sini bukan berarti hanya sekadar menyelidiki, hanya sekadar menelisik, tetapi suka di sini berarti melakukan. Ketika menyelidiki, lalu mengetahui, memahami, menghayati, terlebih finalnya adalah di dalam melakukan firman tersebut. Dan ketika firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan secara nyata,
Berkat Tuhan itu tidak hanya terjadi kepada person itu atau kepada orang itu, tetapi terjadi sampai kepada keturunannya. Itu kesaksian dari bacaan kita hari ini, bahwa angkatan-angkatan berikutnya dari orang itu yang mampu memberikan teladan kepada keturunannya, sehingga kemudian apa yang menjadi pengajaran Tuhan itu dilakukan dengan setia secara turun-temurun. Ayat yang ketiga mengatakan, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Nah, ibu bapak saudara, ini masalah. Kenapa masalah? Karena kalau orang bicara harta dan juga kekayaan, tidak bisa dilepaskan dari materi, dari uang, dari harta benda, dari apa yang terlihat, dari kemampuan seseorang memiliki segala sesuatu. Sedangkan di dalam Tuhan, harta itu bicara tentang bagaimana orang dapat mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Karena bagi orang percaya, harta yang paling mulia adalah anugerah Tuhan. Dan bagi orang percaya, orang yang paling kaya bukan orang yang paling banyak uang atau hartanya, bukan orang yang paling memiliki kekuasaan atau jabatan, tetapi orang yang paling kekal kekayaannya. Kalau bicara kekal kekayaan, berarti bicara tentang bagaimana ia memiliki iman itu kepada Tuhan yang akan ia miliki dan ia pakai selama ia hidup, bahkan ketika ia tidak lagi berada di dunia. Itulah yang Tuhan janjikan. Dan orang-orang seperti itu akan mendapatkan kebajikan, kebaikan, akan dikuatkan oleh Tuhan, dilengkapkan oleh Tuhan, akan mengalami berbagai hal yang membentuk sehingga orang itu mengalami pembentukan yang ideal menurut Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang memiliki berbagai pengertian. Buat apa memiliki segala sesuatu kalau tidak bijak, tidak berhikmat? Bahkan dalam tutur kata, dalam sikap tingkah laku, di dalam pelayanan, di dalam kebersamaan, baik di gereja, di rumah maupun di masyarakat. Kalau tidak memiliki hikmat tersebut, semuanya menjadi omong kosong. Oleh karena itu, ibu bapak saudara terkasih, malam ini kita diingatkan sebelum kita beristirahat. Mari camkan dalam diri kita, betul-betul kita bersikap kepada Tuhan selayaknya kita bersikap kepada Tuhan. Sehingga dalam keseharian kita, aktivitas kita, di dalam segala pelayanan kita, kita betul-betul hanya berfokus kepada Tuhan. Kiranya istirahat malam ini boleh diantarkan dengan perenungan akan firman Tuhan yang sejenak ini, sehingga kita semakin dikuatkan melalui pendengaran, lalu iman kita bekerja melalui penghayatan, dan kemudian saat kita hidup dalam kehidupan nyata, kita boleh mewujudkan sebagai bukti bahwa firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Selamat menjadi anak Tuhan yang baik, selamat menjadi anak Tuhan yang berhikmat, dan kita menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang memiliki dasar takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami kembali bersyukur kepadamu lewat firman-Mu yang bersama kami telah dengar dan renungkan. Tuhan yang mau menyempurnakan, kiranya apa yang kami dengar, kami renungkan, itu boleh menjadi bagian yang menjadi suluh dalam kehidupan kami, menuntun kami, sehingga kami tidak salah langkah di dalam kehidupan beriman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan mau hiburkan, mau kuatkan, mau pulihkan mereka.
dan terlebih mereka yang bergumul dengan COVID-19, yang terinfeksi maupun yang mengalami berbagai dampak dari pemaparan virus tersebut. Tuhan juga kuatkan dan pulihkan mereka. Kami berdoa buat setiap kami, Tuhan juga berkati kehidupan kami masing-masing. Tolong kami dalam aktivitas, dalam segala kerja dan layan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami ada, terkhusus Sebat Bogor. Berkati Tuhan para pelayan-Mu, unit misioner, dan juga warga jemaat, supaya kami sama-sama boleh bersehati, sepikir untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Bangsa negara kami pun Tuhan kami doakan dengan segala pergumulannya yang ada. Bapak Presiden bersama staf dari pusat hingga daerah, Tuhan juga berkati. Dan istirahat malam kami, Engkau juga kita sertai kami, sehingga kami boleh beristirahat dan Tuhan besok akan membuat kami terbangun terjaga di dalam keadaan yang lebih baik. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkan salah dosa kami, berkati mereka yang mengasihi kami, dan juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita dalam perenungan malam ini. Kiranya hidup kita terus diberkati oleh Tuhan oleh karena firman-Nya. Tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, tanpa terkecuali siapapun kita. Dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Tuhan Yesus memberkati.